Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada 47. Jadi kita mulai saja jam 9 biar efektif. Ini juga sudah saya rekam, jadi nanti saya share di YouTube ya, biar bisa dilihat-lihat lagi, ditonton lagi kalau misalkan ada yang lupa. Nah, eh oh iya, untuk presensi nanti mungkin saya coba setting di Sikadu aja ya. Ini belum saya setting untuk presensi pertemuan kita minggu ini. Kalau manggil satu-satu, ya nanti kalau sempat saya panggil lah. Tapi mending kalau enggak ya berarti nanti kita pakai presensi yang ada di Sikadu. Nah, hari ini kita adalah pertemuan kelima ya, pertemuan kelima dan saya akan membahas tentang kertas kerja atau worksheet sebagai kelanjutan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita susun, kita kerjakan minggu lalu. Oke, saya share screen dulu. Suara apa lah nyampe ini Yang ada suaranya siapa nih? Oh, Mbak Regina. Bisa di mute. Oke. Kita ke latihan soal lagi, latihan soal 6 yang minggu lalu kita kerjakan ya. Ada neraca saldo di sini, mulai dari nomor akun 1101 sampai dengan eh 5299. Nah, kemudian kita membuat jurnal penyesuaian. Ada 10 jurnal penyesuaian dan di sini kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan membuat kertas kerja atau worksheet serta membuat laporan keuangan. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian saya gabungkan langsung dengan kertas kerja atau worksheet karena memang bagian dari worksheet gitu ya. Kemudian ada laporan keuangan. Jadi kita coba membuat kertas kerja atau worksheet dulu. Kalau memungkinkan kita ke laporan keuangan, kalau tidak berarti hanya sampai kertas kerja atau worksheet. Nah, yang pertama kita lakukan, stop share. Akan dilakukan di sini ada neraca lajur, jadi ya dicek di bagian apa namanya lembar jawaban di fotokopian yang kemarin itu. Nah, tugas kita di sini ada neraca lajur 10 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah bagian neraca saldo. Oke. Kemudian ada bagian penyesuaian, ada bagian neraca saldo penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada bagian laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir ada neraca. Nah, di sini ada neraca.
Yang pertama kali kita lakukan di sini adalah memasukkan neraca saldo. Neraca saldo dari latihan soal ya. Saya bukakan biar cepat. Di sini kita cek kalau dari latihan soal, kasnya di sini adalah 10 juta. Kemudian piutang usaha 5.700.000. Intinya ini sama dengan yang ada di soal. Kita tinggal pindahkan saja. Perlengkapan salon 2.500.000. Asuransi dibayar di muka 1 juta. Sewa dibayar di muka 2 juta. Investasi obligasi 10 juta. Peralatan salon 10.230.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon. Kalau di kredit ya berarti di kredit ya. Debit ya debit 27.557.500. Utang wesel 2 juta. Pendapatan diterima di muka 945. Sewa diterima di muka 1.200.000. Kemudian utang bank 8.500.000. Modal Luciana Lugito di sini 17.448. River 500.000. Kemudian ada pendapatan jasa 11.500.000. Pendapatan lain-lain 1650. Dan iklan debit ya 935.500. Beban gaji dan upah 1250. Beban listrik dan telepon 630. Kemudian beban keamanan 250. Beban bunga 750. Beban serba-serbi 100.000. Nah, Bu kok bawahnya kosong gitu ya. Ini kok kosong gitu. Jadi di neraca saldo di soal ini memang tidak ada saldo awalnya, ini dipakai untuk nanti ayat jurnal penyesuaian. Oke, kita zoom aja. 45.845.500. Oke, di sini 45.845.500. Setelah itu kita ke Excel yang ayat jurnal penyesuaian ya. Di sini tidak nampak ya. Coba saya kopikan aja. Oke, seperti ini. Ayat jurnal penyesuaiannya sudah saya kopikan. Bentar. Kalau enggak rapi. Oke, enggak bisa. Oke, gini aja ya. Jadi yang kita lakukan adalah memasukkan
ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat minggu lalu di bagian penyesuaian. Di sini ya, bagian penyesuaian. Nah, contohnya di sini adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Maka beban perlengkapan kita cari di sini. Beban perlengkapan. Oke, beban perlengkapan salon di sini ya. Saldo awalnya 0, kemudian di jurnal penyesuaian dia ada di debit sebesar 1.750.000. Ya sudah kita tulis di sini 1.750.000. Nah, kemudian setelah beban perlengkapan di debit, kemudian ada perlengkapan di kredit sebesar 1.750.000. Maka kita lihat di sini. Perlengkapan salon debit 2.500.000, jurnal penyesuaiannya di kredit sebesar 1.750.000. Nah, kemudian setelah itu kita ke selanjutnya, jurnal penyesuaian selanjutnya. Beban asuransi di debit sebesar 250.000. Maka di sini kita cari beban asuransi, sudah ketemu. Kita debit sebesar 250.000. Nah, kemudian apa lagi nih? Setelah beban asuransi, ada asuransi dibayar di muka sebesar 250.000 di sebelah kredit. Ya sudah kita cari di sini asuransi dibayar di muka di sebelah kredit sebesar 250.000. Selanjutnya ada beban sewa di debit sebesar 1 juta. Kita cari lagi beban sewa. Beban sewa di debit sebesar 1 juta. Kemudian ada sewa dibayar di muka di kredit sebesar 1 juta. Kita cari di sini sewa dibayar di muka di kredit sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka di debit sebesar 630.000. Maka di sini kita lihat pendapatan diterima di muka, saldo awalnya 945 di kredit, kita debitkan, kebalikannya ya. Kalau perlengkapan tadi debit, kita kreditkan. Kalau pendapatan diterima di muka, ini kan kewajiban yang yang harus kita lakukan. Kita debit sebesar 630.000. Ya. Selanjutnya yang dikredit adalah pendapatan jasa sebesar 630.000. Pendapatan jasa sebesar 600. Pendapatan jasa kita kreditkan sebesar 630.000. Jadi bertambah pendapatan jasanya ya. Nah, selanjutnya adalah sewa diterima di muka di debit sebesar 300.000. Sewa diterima di muka di debit sebesar 300.000. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Kita cari di sini ada nggak pendapatan sewa. Oh, ternyata ada ya. Nilainya berapa tadi? 630.000. Selanjutnya sewa diterima di muka, pendapatan sewanya 300.000, keliru ya. 300.000. Selanjutnya adalah beban gaji dan upah di debit sebesar 750.000. Kita cari beban gaji dan upah. Sudah ada saldo sebelumnya 1.250.000. Kita tambahkan di debit sebesar 750. Selanjutnya adalah utang gaji dan upah bertambah ini ya, dikreditkan 750, maka kita cari akun utang gaji dan upah sebesar 750. Oke, mohon maaf, sepertinya habis ini ya, habis terlempar saya karena jaringan. Saya share screen lagi ya. Ini yang masih nyala.
Siapa ya ini? Coba saya cari mic-nya. Oke, sudah nggak ada lagi. Nah, saya share screen. Ada yang masih cari wifi? Wifi dicari. Di kampus apa ini nggak bisa? Oh, anu ya, nggak ada makul ya. Oke, Libur, Bu. ya, ya. Yang rumahnya Nah, agak maaf, Bu, ini pelosok. masih pada nyari jaringan. Ya, ya, Dang, dicari Dang, sampai ketemu. Nggak apa-apa, nanti kan ada rekamannya ya. Oke. Utang bunga tadi sampai mana ya? Utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah di kredit 750.000. Kita cari di sini. Utang gaji dan upah saldo awalnya nggak ada, nol ya. Kita tambahkan di kredit 750.000. Selanjutnya ada beban bunga di debit sebesar 20.000. Beban bunga kita cari ya. Ada nggak? Oh, sudah ada. Saldo awalnya 750. Oke, sudah saya mute. Daulat Abiel. Beban bunga 20.000. Kita debitkan. Kemudian kita kreditkan utang bunga sebesar 20.000. Utang bunga sebesar 20.000. Pokoknya intinya ini cuman mindah yang ada di jurnal penyesuaian minggu lalu. Setelah itu piutang bunga di debit sebesar 200.000. Kita cari piutang bunga. Oh, ini paling di bawah ya. Saldonya 0 awalnya. Kita tambahkan 200.000 di debit. Kemudian ada lagi di sini pendapatan bunga di kredit sebesar 200.000. Kita cari di sini pendapatan bunga, kita kreditkan sebesar 200.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan salon. Tinggal 2 ya. Beban penyusutan peralatan salon kita debitkan. Debit sebesar 1.278.750. Kita cari beban penyusutan peralatan salon di paling bawah ya. Oke, saya mute dulu. Siapa ini, Mas? Siapa nggak kelihatan? Ilyas. Kemudian beban kerugian piutang. Beban penyusutan peralatan salon kita debitkan sebesar 1.278.750. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon kita kreditkan sebesar 1.278.750. Ini kodenya ya. Berarti kalau kodenya 1 di atas biasanya. Nah, sudah ada saldo di kredit 255.700. Kita tambahkan di kredit lagi sebesar 1.278.750. Nah, terakhir beban kerugian piutang di debit sebesar 12.000 di bawah ini ya, beban kerugian piutang, saldonya awalnya 0, kita tambahkan 12.000. Kemudian cadangan kerugian piutang kita kreditkan, ya ini dikredit sebesar 12.000. Kalau kodenya 1 berarti di atas ya. Nah, ini cadangan kerugian piutang 12.000. Kalau sudah, maka neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah penjumlahan gitu ya atau pengurangan dari neraca saldo dan penyesuaian. Kalau nggak ada, maka kosong. Tetap maksudnya ya. Di sini misalkan 10 juta, di sininya nggak ada, maka kita tulis lagi di sini 10 juta. Kurang 0. Piutang usaha nggak ada penyesuaian, maka kita tulis lagi di sini 5
5.700.000. Cadangan kerugian piutang awalnya kredit ya, kredit 45 ditambah dengan kredit 12. Sama-sama kredit maka di sini adalah tetap dikredit tapi ditambah. Sama-sama debit ditambah, sama-sama kredit ditambah. Kalau satunya debit, satunya kredit, berarti dikurangi. Kok dikurangi? Ditambah maksud saya ya ini ya. Oke. Perlengkapan salon debit 2.500.000 mengalami penyesuaian di kredit 1.750.000. Maka saldonya di neraca saldo setelah penyesuaian adalah 2.500.000 dikurangi 1.750.000. Gitu ya. Kenapa kok di debit? Karena ya lebih besar yang ada di debit ya. Nanti lebih besar yang ada di kredit ya dia akan ada di kredit. Contohnya nanti utang misalkan. Asuransi dibayar di muka awalnya debit 1 juta dikurangi di kredit ada 250 maka dia dikurangi. Itu ya. Kemudian sewa dibayar di muka awalnya debit 2 juta mengalami penyesuaian di kredit 1 juta maka sisanya adalah selisihnya yaitu 1 juta. Investasi obligasi kita lihat nggak ada penyesuaian maka di sini adalah 10 juta. Kalau ngerjakannya manual maksudnya manual di buku latihan kalau saran saya biar nggak keliru kolomnya kan biasanya sliver ya. Misalkan di sini investasi 10 juta nulisnya di bawahnya gitu ya. Kalau saya biasanya pakai kayak kalau nggak punya penggaris ya kayak kartu-kartu ATM atau kartu KTP gitu ya untuk garisin di bawahnya. Jadi yang kita fokusnya hanya di investasi peralatan salon nggak dilirik gitu ya. Di bawahnya pas garisnya itu kita kasih apa namanya benda yang bisa untuk menutupi. Kadang kertas gitu juga saya bisa bisa juga digunakan. Jadi kita fokus ke satu kolom. Kemudian di sini ada peralatan salon 10.230 nggak ada ya di penyesuaiannya kosong, maka di sini adalah 10.230. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan peralatan salon kita kredit, di kredit ya, di kredit. Tadi sampai sini ya. Akumulasi penyusutan peralatan salon awalnya kita kredit 25.575.000 kemudian ada penyesuaian kredit lagi 1.278.000 maka neraca saldo setelah penyesuaiannya adalah penambahan dari 2.557.500 ditambah dengan dari penyesuaian 1.278.750. Di sini jurnal penyesuaiannya neraca saldo setelah penyesuaiannya di kredit sebesar 3.826.250. Utang wesel tidak mengalami penyesuaian, sudah kita tulis ulang. Nah, pendapatan diterima di muka awalnya di kredit sebesar 945 kita sesuaikan di debit sebesar 630 maka neraca saldo setelah penyesuaiannya adalah di kredit ya. Kredit sebesar selisih antara 945 dikurangi 630. Ini kebalikannya yang atasnya ya. Awalnya debit dikreditkan. Maka dia saldonya tetap di debit. Nah, ini saldonya di kredit, kemudian didebitkan, tapi lebih banyak di kredit, maka dia tetap ada di kredit sebesar 315. Nah, seperti juga yang sewa diterima di muka sama 1.200.000 di kredit, kita debitkan sebesar 300.000, maka selisihnya adalah 900.000. Kemudian ada utang bank. Utang bank di kredit sebesar 8.500.000 tidak mengalami penyesuaian. Ada modal Luciana Lugito juga tidak mengalami penyesuaian. Prive tidak mengalami penyesuaian.
Oke. Kemudian di sini pendapatan jasa. Pendapatan jasa, Sebentar dulu ya, izin ya, bertanya. ya. Itu yang utang wesel kok jadinya di debit 2 juta setelah Oh iya, penyesuaian. oh iya, oke. Ah, ah. Ya, jadi ini utang wesel dikredit ya. Terima kasih ya untuk koreksinya ya. Utang wesel, oke. Utang wesel kita lihat di sini kita kredit di neraca saldo adalah kredit sebesar 2 juta, tidak mengalami penyesuaian, maka dia seharusnya adalah dikredit sebesar 2 juta. Oke. Kemudian di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa awalnya dikredit sebesar 11.500.000, kita sesuaikan dikredit sebesar 630, maka sama-sama kredit. Hasilnya di sini adalah ditambah ya, 11.500 ditambah 630. Kemudian ada pendapatan lain tidak mengalami penyesuaian, kita tetap tulis dikredit sebesar 1.650. Beban iklan tidak mengalami penyesuaian, berarti kita tetap di debit 945. Beban gaji dan upah, beban gaji dan upah ya, kita lihat di mana tadi? Di sini ya. Ya, beban gaji dan upah di debit di 1.250.000 dan mengalami penyesuaian di debit 750, maka ditambah ya, sama-sama debit, bebannya bertambah. Kemudian beban listrik dan telepon tidak mengalami penyesuaian, kita tulis lagi. Beban keamanan kita tulis lagi 250. Beban bunga kita tulis lagi ya, sama-sama debit 750 ditambah dengan 20.000. Kemudian beban serba-serbi tetap tidak mengalami penyesuaian. Beban perlengkapan salon saldo awalnya 0 ya di sini ya, 0. Kemudian mengalami penyesuaian 1.750.000, maka saldonya 1.750 sama dengan beban asuransi dan beban sewa. Kemudian ada pendapatan sewa. Maaf. Ini pendapatan sewa mengalami penyesuaian sebesar 300.000. Saldo awalnya 0. Oke, utang gaji dan upah juga nggak ada saldo awalnya. Jadi kita tulis ulang dari yang penyesuaian ya. Kemudian sama dengan di sini piutang bunganya debit juga, tetap di debit. Pendapatan bunga kredit. Kemudian ada beban penyusutan peralatan salon debit juga. Saldo awalnya 0, kita tulis ulang berarti. Nah, oke. Kalau sudah selesai, ya. Jadi untuk saldo di bawahnya ini untuk kontrol aja ya. Jadi misalkan kita keliru kayak saya tadi ya, misalkan debit kredit, maka nanti penjumlahan di bawahnya itu nanti tidak akan sama. Maka kita akan cari lagi, waduh ini saya kelirunya di mana ya, kayak gitu. Nah, ini karena sudah balance, maka berarti ini sudah benar ya, ada penyesuaian. Kemudian sudah kita letakkan sesuai dengan apa namanya debit kreditnya, neraca saldo penyesuaiannya juga sudah kita sesuaikan debit kreditnya dan saldonya balance gitu ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita meneruskan ke laporan laba rugi dan neraca. Nah, di laporan laba rugi dan neraca ini caranya yang ada di laporan laba rugi, itu ya. Oke, sebentar saya cek dulu di sini di soal.
Cara paling gampang adalah kalau yang sudah hafal ya, kita pakai patokan nomor akun. Kalau satu, depannya satu itu apa? Aset ya. Depannya satu ini kategorinya aset. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya 1101 sampai 1106 1107 ini aset lancar, 1202 ini kategorinya investasi, 1304 ini kategorinya adalah aset tetap gitu ya. Yang depannya 2 ini adalah hutang atau kewajiban atau liabilitas, yang 3 ini adalah ekuitas ya, bagian dari ekuitas atau laporan perubahan ekuitas. Nah, yang 4 ini adalah pendapatan, 5 adalah beban. Masalahnya kita di bawah nggak urut ya. Ini ada 4, 2, 2, 1, 4, 5, dan seterusnya. Jadi nggak urut. Nah, maka cara paling gampang adalah yang termasuk dalam laporan laba rugi adalah yang kodenya 4 dan 5. Maka kita coba di sini cari ini ya. Apa namanya? Kita kasih tanda aja ya. Di sini pendapatan jasa kita kasih hijau 4 dan 5. Oke. Yang ada 2-nya di skip, 1 juga di skip, 4 dan 5. Kita hijaukan. Nah, setelah itu yang masuk dalam neraca itu adalah yang kodenya 1 sampai 3. Ini 1, 2, 3. Kita kasih warna biru. Oke, ini juga biru. Nah, yang ditulis adalah saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ya, bukan neraca saldo yang di awal ini. Oke. Di laporan laba rugi. Nah, kalau di Excel kan lebih cepat ya. Kita lihat di sini. Berarti yang biru kita pindahkan ke neraca. Oke. Selanjutnya yang hijau yang hijau juga kita pindahkan, yang biru kita pindahkan lagi. Yang hijau pendapatan dan beban kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah kita pindahkan di sini ya. Jadi lihatnya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ini berarti biru. Yang ini hijau. Nah, kalau sudah di sini kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Nah, jadi pasti debit kreditnya nggak balance. Justru naik balance malah bahaya gitu ya. Nah, maka kita cari selisihnya ya. Selisihnya dari debit kreditnya di sini. Misalkan ini dikurang ini berapa? 5303. Kemudian ini dikurangi yang debit kreditnya berapa? Di sini 5303. Maka selisihnya ini harus sama. Gitu. Ini selisih antara laporan laba rugi dan neraca itu harus sama. Karena apa? Karena ini kalau di laporan keuangan nanti jadinya adalah laba. Jadi kalau di laporan keuangan nanti ini jadinya laba yang ada di sini. Patokannya itu. Nah,
Kalau kita jumlahkan sama ya nanti ya, balance maksudnya. Hmm. Plus 280 sama gitu kan ya. Juga sama. Ya, 3930 ini sama di sini. Jadi sama-sama balance dan nanti selisihnya adalah laba yang ada di laporan laba rugi. Nanti nyambung ke sini. Nah, jadi fungsinya ini hanya kalau misalkan kita pengenalan baru mengenal neraca apa namanya neraca lajur atau worksheet itu fungsinya sangat besar sekali karena apa? Karena di sini kita berusaha untuk apa namanya ya meneliti satu persatu. Sebenarnya bisa aja langsung ke laporan keuangan itu bisa dari yang apa namanya jurnal penyesuaian, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Cuma kan jadinya khawatirnya ada yang kelewat-kelewat ya. Misalkan tadi ada perubahan debit terus dikreditkan. Nah, gitu kalau kita misalkan belum terlalu bisa gitu ya, belum terlalu paham, itu akan menimbulkan miss gitu. Tapi kalau misalkan sudah paham ya neraca lajur ini atau kertas kerja itu bisa dilewati gitu loh. Kembali ke buku besar, nanti langsung ke laporan keuangan. Laporan keuangannya ini. Tapi laporan keuangannya minggu depan aja lah dengan jurnal penutup aja ya. Karena sudah apa namanya 9.40. Menurut saya kalau dipaksakan masih laporan keuangan lagi, terus laporan keuangan 2, kemudian jurnal penutup kok kelamaan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah minggu depan kita pelan-pelan aja. Lah ini kalau misalkan di kelas pun, kalau saya ngerjakan di kelas pun itu kan waktunya akan lama, paling 1 jam 2 jam. Ya, ada yang selesainya oke, ada yang astagfirullah. Oke. Ada yang selesainya cepat, misalkan ngerjakan di kelas itu bisa sampai 2 jam. Itu ada yang karena kan manual ya kita nulis manual ya, menghitung manual juga jadinya memang lama. Tapi karena ini online gitu ya dan saya pakainya Excel, jadinya menjelaskannya lebih cepat. Kalau prakteknya ya kita bakal lama gitu ya, sama kayak yang buku praktikum itu kan, itu yang buku praktikum itu kan dari bukti transaksi kita masukkan ke jurnalnya, itu ke buku buku jurnal khusus ya kalau nggak salah ya. Kemudian nanti masuk ke buku besar gitu kan, itu kan lama gitu ya kan prosesnya karena manual. Tapi dari proses manual itu sebenarnya menurut saya kita jadinya ingat terus. Gitu. Kalau kalau atas nama Arman Maulana Ishak ya nggak apa-apa minggu depan gabung temennya aja jadi satu akun dipakai 2 orang nggak apa-apa yang penting apa namanya waktu nyalakan kamera gitu kan bu ini saya 2 orang bu gitu atau 3 orang atau mau nobar ininya satu akunnya satu siapa saja yang ada di situ juga nggak apa-apa misalkan nggak bisa login atau terkendala dengan sinyal atau apa gitu coba gabung ke temannya nggak apa-apa. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan kertas kerja nanti coba dikerjakan. Jadi tujuan saya tiap minggu apa namanya pelan-pelan gitu ya biar bisa dikerjakan di rumah. Tapi kalau mau sekalian misalkan saya mau ngerjakan mulai dari jurnal penyesuaian neraca lajur sampai apa namanya laporan keuangan sampai ke jurnal penutup itu bisa dalam sehari itu bisa dikerjakan dalam sehari bisa cuma kan apa nulisnya capek ya, nulisnya capek. Jadi kalau saya ya udahlah dicicil pelan-pelan tiap minggu gitu kan ya. Nanti kalau misalkan apa namanya waktunya dikumpulin setelah UTS, ini kan bisa bisa nggak terlalu capek gitu loh. Tapi kalau misalkan mau langsung juga bisa. Nanti menunggu misalkan setelah selesai minggu depan laporan keuangan dan jurnal penutup. Nanti minggu depannya lagi kita latihan soal yang 7 dan 8 itu sebelum UTS ya. Jadi itu kan jurnal penyesuaian juga, cuma lebih sederhana kita nggak ngitung-ngitung. Nah, nanti kita dikerjakan di lembar jawabannya. Nah, baru tanggal 8-nya UTS. Saya kira seperti itu.
Ada yang ditanyakan nggak? Ini kalau oke, ada yang izin sudah gabung meet-nya. Iya, oke, nggak apa-apa. Ini berarti 70 kok saya absen. Sebentar ya. Cari pulpen. Nanti kalau pas saya panggil pas sinyalnya buruk bisa konfirmasi ya. Sebenarnya cara paling gampang enak ini aja ya daripada saya panggil, lihat partisipannya aja ya. Ada yang pakai nama samaran nggak? Nggak ada kan? Ini nama asli semua. Begitu saya. Oh ini ada Vivo Z1 Pro ini siapa ya? Nggak ada ya? Siapa ini? Kemudian MNM official. Itu siapa? Nanti konfirmasi ke saya ya. Majid, Bu, Majid. Yang mana? Yang official. Official. Itu apa itu? Itu kerjaan atau apa MNM official itu? Akun YouTube. Bu, kayaknya YouTuber. Oh, Vivo Z1 Pro itu, Bu. siapa? Bu, Ilyas Squarepan, Bu. Muhammad Ilyas Jailani. Itu Vivo. Bukan, Bu. Bukan. Oke. Yang MNM tadi adalah siapa? Zidan. Siapa? Nurul Majid. Kelas apa? Majid ini kelas apa sih? Nggak ada di sini. Kelas apa, Mas Majid? Kelas B. Oh, Muhammad Nurul Majid. Oke. Ini saya screenshot aja ya. Nanti saya share Ibu. di apa? Saya Evistianingrum, Bu. Ikut nimbrung. Zara Eno, soalnya nggak bisa nyambung. Sebentar ya. Bu atas nama Arman Maulana. Yang ini saya tulis di aja. Bu, atas nama Muhammad Reza Salib juga nggak bisa masuk, Bu. Ya, ini saya Jadinya cek yang ikut Mas Markus. Mahrus. Mahrus, Bu. Kelasnya apa? Saya tuh bingung ini kan karena 2 kelas. Sebentar satu-satu. Arman Maulana Ishak tidak bisa login. Itu kelas apa? Aksyad. Aksyade. Arman Arsyad D, Bu. Saya juga Arsyad D. Siapa itu yang ngomong? Sebentar satu-satu. Sebentar, siapa tadi yang ngomong? Lah, cowok tadi siapa? Muhammad Reza Salib. Reza. Oh iya. Dia juga Arman, ya. Bu. 129. Gimana, Bu? masuk. Kelas D, Reza Raya Syahid. Iya, Bu. Kelas D. Ikut di Makrus Ali. Kelas D di Makrus satu Ali. tempat semua, Bu. Ya, Yang gitu sama. kompak. Iya, Bu. Sambil Iya, Bu. ngopi. Ini belajar bareng. Alah, gak mungkin. Pakai Pasti proyektor. ngopi. Gak mungkin, gak percaya saya. Belajar bareng. Pakai proyektor ini, Bu. Putri Salsabila. Putri Salsabila kelas apa? Sebentar. Kelas D, Bu. Kelas D, Putri Salsabila. Oke, sudah. Bu, Udah ya? Muslimah, Bu. Muslimah kelas apa? Terima kenapa? Saya gabung, Bu. Sama Evistianingrum Aksyade, Bu. Evi Setianingrum Muslimah. Mana sih? Wajahnya mana? Bentar, Bu.
Ikut gabung, Bu. Soalnya nggak bisa. Muslimah, oke. Oh, di lantai 4. Iya, Bu. Oke, Ibu. bagus. Siapa lagi? Satu-satu. Siapa Saya lagi? Eva Aulia. Ikutnya Kelasnya. berlima, Bu. Ini berlima, Bu. Ditulis aja, Soalnya wes. nggak bisa Ditulis. login. Ya udah, ditulis. 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 Saya Cepet bingung aja saya kalau. obrolan. Orang Kan bisa itu cepet obrolan. Oke, nanti ditulis di grup ya. Ini yang ini saya screenshot. Ada 3 layar ini saya screenshot. Nanti yang nggak ada di sini ditulis di grup gabungnya ke siapa. Ini saya screenshot dulu. Banyak kan? 1. Oke. Halaman kedua. Ini siapa yang masih? Berlima, Ya Bu. nanti. Sudah kelihatan kan saya nggak tahu siapa aja, nggak hafal. Iya, Nanti Bu. saya share screen, nanti sampean komen aja. Saya screenshot kok, saya share screen. Nanti. Ya, oke, gitu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, karena situasinya sudah tidak kondusif, banyak perusuh di sini. Oke, kita akhiri saja. Ini yang ngerusuh ini anak D ini. Iya, memang. Yang anak B diam-diam, pendiam. Anak B baik-baik, Bu. Nah. Oh, saya baik-baik banget. Memuji diri sendiri. Ya, Bu, saking baiknya. Oke, Oh, saya baik banget ini. oke, sudah. Kita akhiri ya perkuliahan kita kali ini. Ini kalau saya masukkan YouTube, Iya, Bu. ketahuan tukang rusuhnya siapa. Saya stop dulu recordingnya.